Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada bagian ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengisi lembar kerja rencana usaha dari kerajinan yang akan kalian buat. Di bagian depan kalian harus mengisi identitas kelompok. Jadi silakan tulis anggota kelompok dan nomor absennya secara lengkap dan benar. Terus di bagian ini juga ada notulen bagian ini. Ya, untuk notulen ini silahkan diisi siapa yang kebagian mengerjakan bagian lembar kerja rencana usaha. Karena seperti saran yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, untuk kelompok sebisa mungkin dibagi sehingga ada anggota kelompok yang bertanggung jawab mengerjakan rencana usaha, ada yang bertanggung jawab untuk membuat produk, ada yang bertanggung jawab untuk menghitung biaya, dan lain-lain sebagainya. Jadi notulen ini adalah nama siswa yang mengerjakan di bagian ini. Jadi kalau bekerja sama-sama secara online silahkan nanti dituliskan semuanya. Di bagian kedua, setelah siswa dari masing-masing kelompok itu mengajukan ide dan peluang usaha melalui SWOT individu masing-masing, maka kelompok memutuskan dan memilih produk mana yang akan digunakan untuk menjadi produk kelompok. Ya, silakan mengisi perencanaan usaha ini berdasarkan kesepakatan kelompok. Yang pertama adalah jenis produknya, yang kedua bahan dan alasan, yang ketiga adalah SWOT-nya. Yang perlu berhati-hati di sini adalah pada waktu pengisian SWOT. Walaupun SWOT ini dipilih atau menggunakan SWOT dari salah seorang anggota kelompok yang sudah terpilih untuk menjadi produk kelompok. Apa yang perlu berhati-hati di sini adalah pengisian antara SW dan OT. S dan W ini berkaitan dengan internal atau dalam artian dengan produknya. Jadi di sini kekuatan produk apa, kelemahan produk itu apa. Sedangkan untuk peluang dan ancaman ini berkaitan dengan pemasaran. Jadi peluangnya bagaimana di pasaran, terus ancamannya apa nanti kalau dipasarkan. Tolong ini dibedakan. Di sini saya sediakan 5 baris untuk diisi. Jadi sebanyak-banyaknya itu akan menjadi sebaik-baiknya. Nah, minimal 1. Terus yang D adalah brand atau merek yang akan kalian pakai. Terus teknik apa yang akan kalian gunakan. Kalau kalian bingung teknik apa, silakan baca buku PKWU kalian. Nanti di bagian sumber belajar di KD 3.1 akan saya uploadkan bukunya sehingga kalian bisa mendownload dan membacanya. Terus yang F adalah pasar sasaran kerajinannya. Jadi sasaran pasarnya siapa? Ya, nanti dituliskan dengan jelas di sini. Terus yang selanjutnya yang G, bagian G kalian membuat sketsa kerajinannya. Jadi dibuatlah sketsa. Sketsa ini tulis tangan saja untuk memudahkan, setelah itu diupload. Ya, tidak perlu menggunakan program yang lainnya. Silahkan di sketsa menggunakan tangan. Terus selanjutnya yang bagian H, di sini adalah rincian alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produk. Jadi tulis semuanya dan harus ada harganya. Jadi misalkan di rumah ada gunting, kalian tulis saja gunting. Harganya berapa? Searching, cari harganya gunting itu berapa. Ya, walaupun di sini keterangannya ditulis punya sendiri, tidak ada masalah di situ, fungsinya sebagai alat pendukung. Terus ada misalkan paling pakai koran bekas, misalkan pakai koran bekas, maka fungsinya sebagai bahan utama. Harganya berapa? Nah, kalian cari di pasaran koran bekas itu 1 kilonya berapa dan perkirakan milik kalian itu berapa. Ya, keterangannya sebagai bahan utama milik sendiri. Oke. Spesifikasi di sini adalah informasi berkaitan dengan alat dan bahan. Misalkan ini, kalau kalian menggunakan baterai, spesifikasi di sini adalah mereknya. Koran, misalkan spesifikasi adalah koran Jawa Pos atau apa, bebas. Terus gunting, mereknya apa, itu adalah spesifikasi. Jumlahnya itu mengikuti 1 buah, 1 kilo, dan lain-lain sebagainya. Terus di sini bagian I kalian akan menuliskan proses pembuatan. Jadi dirinci di sini proses pembuatannya. Bisa dilakukan dengan cara menarasi atau dengan menggunakan alur gambar. Jadi kalian bisa menempel gambar-gambar, caranya gini, 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 gini. Jadi tidak perlu dinarasi. Tetapi kalau menggunakan narasi, silahkan dinarasikan dengan jelas. Yang pertama harus gini, digunting dan kawan-kawannya. Silahkan lakukan dengan jelas dan dijelaskan sejelas-jelasnya di bagian I. Terus di bagian C untuk kemasan.
Ya, kemasan kalian butuh pengemasan apa tidak? Kalau kalian butuh pengemasan, maka di sini tuliskan alat dan bahan untuk membuat pengemasan tersebut. Terus prosesnya bagaimana saja, langkah-langkah pengerjaannya bagaimana, ditulis dengan jelas, hampir sama dengan produk utama sebelumnya. Terus desainnya seperti apa kemasannya? Ya, karena tadi kalian menggunakan brand dan kawan-kawannya, tentunya nanti di kemasan itu ada apa namanya? Ada brand kalian. Oke, digambarkan sketsanya dengan jelas. Terus rencana kegiatan. Nah, ini rencana kegiatan ini apa? Ini diisi kapan kalian mulai membuat. Jadi kalau kita sudah masuk ke tahapan perencanaan pembuatan produk, yaitu di 4.1 ini, maka di minggu depan itu adalah batas akhir rencana produk sudah selesai. Sehingga minggu depannya lagi, berarti insya Allah sekitar Agustus minggu kedua, kalian sudah bisa merencanakan pembuatan produk. Misalkan menghimpun barang dulu, ya mendiskusikan dulu dan kawan-kawannya, terus mulai membuat tahap pertama apa pengemasannya dulu atau apa, dan sebagainya. Tapi tolong diingat sekali lagi, tidak ada kerja kelompok secara langsung. Lakukanlah secara online. Jadi silakan bagi siapa yang bagian di sini membuat produk. Oke. Bagian ini adalah bagian terakhir dari rencana kegiatan usaha. Ingat, ini adalah rencananya. Jadi nanti di aplikasi mungkin ada sedikit perubahan atau tidak, tentunya tidak ada masalah. Tetapi kalau misalkan produknya ternyata berubah sama sekali, sangat beda jauh dari rencana, kalian harus membuatkan perencanaan yang baru. Jadi tolong dipikirkan dengan baik-baik eh, produk apa yang akan dibuat oleh kelompok dan siapa yang akan membuat di kelompok tersebut. Oke, dan bagian terakhir ini di halaman 9 ini adalah bagian akhir. Nanti di halaman 10 kalian harus menyertakan screenshot kerja kelompok online kalian. Jadi kalau kalian mendiskusikannya melalui WA group, silakan diposting di situ, di screenshotnya dipasang. Kalau kalian menggunakan Zoom meeting, silakan menggunakan Zoom meeting, Discord atau apa yang lainnya, silakan kalian taruh di situ screenshotnya, wajib. Ya, itu adalah salah satu kelengkapan dari eh, rencana usaha kegiatan online ini. Baik, Mas dan Mbak, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di WA Group. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan mulai dikerjakan mulai hari ini sampai dengan pertemuan selanjutnya. Sekian penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.